Coba bedakan tuh itu kadar mirote karena as-sholatu mirajul mukminin. Wes tumakna apa an grubik apa jari-jari apakah sudah kembali kepada diri sendiri pada sang hidupnya, bukan seakan-akan berhadapan dengan Allah loh. Tapi kita ini sholat kita ini Allah yang menggerakkan kan gitu kan. Nah, itu sing sholat sopo hamba yang berpikir, yang melaksanakan siapa? Ya Allah sendiri dong. Terus pembeda manusia yang sudah istilahnya manunggal sama yang belum ini gimana kan? Ciri-ciri orangnya seperti apa? Ciri-cirinya itu orang lain yang mengatakan ya. Kalau saya mengatakan kepada sesepuh kayak lo wis tekan wis ngene ya ada kan apa wae tenang, ora gumunan, ora kaget, ora ngamuan. Orang panas tuh masa ngamuan gitu ya. Ya itu ciri-cirinya. Kalau saya sendiri mengatakan ya enggak boleh loh. Tapi kalau saya memandang orang-orang yang sudah saya anggap bener-bener ngestokake dawuh Gusti ya seperti itu. Ora panasan, ora gumunan, ora kaget, ora jare-jare wae. Dia senantiasa ada pada dalam diri sendiri. Itu tuh orang-orang yang saya anggap sudah sampai gitu. Terus lelakune iki piye Kang? Ben menungso iki iso tok makom wis manunggal iki mau. Lelakune gini, yang dasar utamanya ya. Dasar utamanya Allah itu ismul zat. Ya. Jadi Allah itu nama dari zat. Yang ada itu zat. Yang ada itu zat. Jadi gini. Katakan mereka ada 3 kan. La ilaha illa anta. Nah, ya kan. Tidak ada Tuhan selain kamu. Ya. Kemudian ada lagi ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Allah yang hidup, ya. Dia Allah. Tidak ada Tuhan, ya, tidak ada Tuhan selain Dia yang hidup menghidupi. Nah, ya kan. Jadi hu itu Dia, Mas, datnya. Jadi hu itu datnya, bukan Allahnya. Jadi gini, yang ada itu adalah manusia Doni, tapi punya nama Doni. Yang ada manusianya. Itu yang dasar utamanya. Yang pertama. Tuh. Jadi kita percaya bahwa ada zatullah, zating Gusti yang ada di dalam diri kita. Baik itu secara fisik dan secara gaib. Jadi ini jeru, Mas. Jadi adanya Allah dari alam. Ya, adanya dari ciptaan kan? Ada ciptaan. Ciptaan alamnya ada 4. Air, angin, tanah, dan api. Alam kan? Nah, otomatis di dalam diri kita juga ada. Berarti kita manifestasinya daripada alam. Berarti kita ini adalah bagian dari alam besar ini.
Dari segi gaib pun juga begitu. Juga ada manifestasinya. Kita ini benar-benar manifestasi daripada Tuhan. Begitu. Yang mana kutiupkan sebagian. Itu kan manifestasi, bukan kuciptakan. Kan? Sebagian rohku. Itu berarti kita ini percikan bagiannya. Ya, zat itu. Itu awalnya harus percaya betul. Itu kita yakini bahwa ada Zatullah yang ada di dalam diri kita, yang tadi yang huwal hayyul qayyum, ya kan? Yang selain tidak ada Tuhan, selain kamu, ya kan? Jadi itu kamu siapa? Dat semua. Ya, yang kamu tumbuhan, kamu manusia, kamu hewan, itu semua dat la ilaha illa anta subhanaka itu. Jadi kamu semua ada di dunia ini adalah Tuhan. Tidak ada yang tidak Tuhan. Itu. Karena dat tadi itu, dat Tuhan. Maka kesadaran Tuhan di dalam Al-Quran pun berkata, saya ini kami. Kan gitu kan. Bukan hanya aku saja kan. Dan dalam Al-Quran pun juga gitu kan. Kami. Karena ya tadi itu. Kamu jadi kita, jadi kami kan gitu. Dat, ku. Akhirnya satu kesatuan yang satu. Itu dulu. Jangan kemana-mana. Di dalam diri kita ada manifestasi. Ada nyawa kita. Nek nyawane entek mati. Ono. Oh kuwi sik ono. Mergo sik ono nyawane. Oh kuwi wis gak ono, berarti wis gak ono nyawane. Nah, berarti gak ono uripe. Berarti uripe awake dhewe saiki apa nyawa, nafas iki. Ini adalah tiupan kehidupan Zatullah di situ. Kembali ke nafas. Itu kembali ke nafas. Kembali ke rasa. Roh ya. Ya kan? Nafas sama dengan roh itu. Fisiknya kan ada kan. Kan fisik kan. Nah, tapi ada tingkatan daripada nafas. Ada nanti, sama merasakan nanti. Oh, ini nafas kasar, ini nafas halus, nafas kono. Ada itu nanti. Itulah zat hidup. Tuh. Bayu kan gitu. Jadi kembali ke situ. Kalau bahasanya, makanya wong sholat iku kudu tumakninah. Tumakninah kuwi mutmainah. Tumakninah artinya berhenti sejenak. Sak nafas, sak tarikan nafas. Elingo nafasmu, ojo gerakan tok. Wis sah. Berarti sira wis mutmainah, manggolino irung. Jadi mulane wong sholat kuwi kan gini. Jadi disuruh memandang tempat sujud, bukan jadi mata kita memandang tempat sujud, tapi melewati hidung ini. Maka tetap Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mulut berbicara, nafas kita pandang, mata menghadap ke tempat sujud. Itulah tumakninah. Sira salat cepet gak apa-apa, tapi kudu syarat satu, tumakninah. Duwe nafsu kang mutmainah. Eling nafase sira mlebu metune nafas, sak tarikan nafas. Misalkan waladhdallin. Amin. Imam sak tarikan nafas, ya kan? Baru Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ladzi la ilaha illahu. Jadi orang kok gini, waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Berarti enggak mutmainah imamnya. Sak tarikan nafas lagi Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'ani. Nah, ya. Tarikan nafas ini. Mutmainah, tumakninah. Gitu. Kembali ke nafas. Itu sudah diajarkan dalam syariat pun. Jangan khawatir. Anda nggak harus ikut kafruh ini kan nggak harus, Mas. Tapi pelajarono. Islami sampai itu pelajarono sing sampai sedetail mungkin. Contohnya ngene, nek tumakninah kuwi mutmainah iku pelajarono. Aja kok
gak dipelajari. Aku dhewe oleh tumanina dadi mutmainah ya ora teko nggone awakku dhewe Mas, ya teko guru Mas. Kan gitu. Carane piye salatku piye ben tumanina ya ana carane. Nah, maka jadi pakem. Iku sampean lakoni, sampean eling uripe. Syariat itu pun juga sudah hakikat, nggak usah kemana-mana. Gitu. Cuma permasalahannya itu hanya emel, nggak mau berguru, hanya membaca saja. Itu yang kurang tingkatan daripada kadar ketinggian daripada mi'rajnya. Karena sebenarnya as-sholatu mi'rajul mukminin. Nah sekarang jadi sholat ini mi'rate wong mukmin, sholat ini jembatane wong mukmin. Kadar munggahe lho, kadar rondone kuwi sapiro. Nah, di situ yang harus kita sadari. Kita berguru akhirnya. Iya kan? Kadar mi'rate. Coba bedakan tuh itu kadar mi'rate. Karena as-sholatu mi'rajul mukminin. Wes tumanina apa grup apa jari-jari, apakah sudah kembali kepada diri sendiri, pada sang hidupnya, bukan seakan-akan berhadapan dengan Allah loh. Tapi kita ini sholat kita ini Allah yang menggerakkan, kan gitu kan. Nah, itu sing sholat sopo, hamba yang berpikir, yang melaksanakan. Siapa? Ya Allah sendiri dong. Karena Allah terus meliputi segala itu. Jangan seakan-akan berhadapan. Terus ya apa? Seakan-akan berhadapan. Wedi tok akhirnya. Seakan-akan berhadapan. Ya kita bersama Allah. Tumakninah. Apa artinya tumakninah yang mutmainah? Saya tanya. Belum paham aku. Jiwa yang tenang. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. He wong-wong sing duwe nafsu jiwa sing tenang, kembali sira irji'i kuwi nang Gustimu. Ila rabbiki radian oleh ridho, oleh mardiyah, oleh jannah, oleh ibadah. Kuwi sing mutmainnah. Mulane kudu tumakninah Mas awale. Aja salat ngene ya ngelirik ngene. Enggak boleh. Ono salat sing ngono kae. Tuh salat harus meskipun cepat loh. Harus yang penting ini perhatikan nafas. Perhatikan, jadilah nafsu yang mutmainnah yang bisa kembali kepada Tuhan. Siapa? Ya sing iso ngrasakno iki. Akhirnya tenang, oleh ridhone enak cah. Enak ndi sampean bar salat karo pas salat. Aku sih takok saiki ayo saiki. Iya ta. Enak ndi bar salat karo pas salat. Nek sampean mesti aku yakin tetap bar salat. Enak cah berkewajiban paling ini lega ya kan. Ya, harusnya bagaimana proses daripada sholat itu menikmati dengan enak. Jadi harus sama saja. Nah, enak pas sholat, enak bar sholat. Jenenge apa? Apa Kang? Daim. Nah, ora kena ing pengaruh kahanan. Proses dari karo bare iki padha wae, daim langgeng. Padha wae. Mlaku ya padha wae, salat ya padha wae, bar salat ya padha wae, mudhun masjid ya padha wae, tetap berpegang teguh pada irji'i ila rabbiki. Ya kuwi berpegang teguh pada mutmainnah. Keluar masuknya nafas ini, maka diarani daim. Salat daim. Ngono. Ya. Jadi tetap salat, Mas. Mari sholat syariat, tumakninah, mutmainnah, mudhun teko musala ya kudu sholat jenenge daim sing tetap memegang teguh pada keluar masuknya nafas. Di situ ya.
Berarti nek diarani sholat itu momen bertemu Tuhan itu salah ya Kang ya. Momen, loh ya enggak boleh toh. Enggak bisa. Kadang toh. beberapa orang kan Sampai ke rumah Allah barang nah, iya. itulah pandangan yang itu masih dimanapun dong. Tetap bukan momen. Jadi saatnya. Jadi ketika ada Tuhan itu adalah panggilan. Saatnya. Jangan memandang tempat, jangan memandang momen, tapi itu adalah panggilan saatnya. Peka kan kita, kan? Saatnya. Tetap ketika ini sudah terus, tetap peka itu nanti, tetap gitu. Tetap peka. Adapun kewajiban yang lebih tinggi daripada saatnya begitu pun juga bagaimana bertindaknya itu tetap berpegang teguh pada ini, nggak bisa terikat oleh itu, nggak bisa oleh kewajiban, itu nggak bisa, bebas orang daim itu ya, tergantung daripada tarikan dan dorongannya ini, bagaimana tugas saat itu kan gitu.